Bab 196, Evangelion. Ini masih beberapa bulan lagi. Saya belum mempelajari beberapa hal secara menyeluruh, dan tidak ada guru yang mengajari saya. Saya tidak dapat menemukan buku yang relevan di perpustakaan. Aku harus pergi ke perpustakaan kota. Tanda seru pria kecil itu menundukkan kepalanya dan berkata, betapa berbakatnya anak ini belajar dengan cara ini. Dalam keadaan belajar mandiri, Jia Yapeng menatap Li Unian dengan kaget. Selanjutnya, Jia Yapeng menemani Li Unian untuk berpartisipasi di babak semifinal. Meski Li Unian tidak bisa masuk peringkat semifinal, ia masih berada di posisi midterm atas dan akhirnya merebut posisi ke-10. Masuk ke final. Meski demikian, si kecil sudah sangat bahagia. Bagus sekali, jadi saya tidak perlu lagi meminta biaya kuliah dari ayah saya. Saya telah mendapatkan biaya belajar dengan kemampuan saya sendiri. Teman kecil Li Unian menitikkan air mata kebahagiaan. Menurut aturan, selama mereka bisa masuk final, Dakian akan bertanggung jawab atas biaya kuliah para kontestan selama 1 tahun, dan pada saat yang sama membantu para kontestan memasuki sekolah berkualitas tinggi untuk studi lebih lanjut. Itu sebabnya Li Unian sangat bahagia. Meski balapan berakhir lebih awal, si kecil tidak bisa langsung pulang, karena selanjutnya ia harus mengambil cangkang mobil aslinya dan 1 set lengkap cat untuk cangkang mobil, dan menggambar 1 miliknya. Mobil keluar. Pada saat yang sama, Dakian juga akan menyediakan tempat dan peralatan profesional untuk membuat kendaraan roda 4 eksklusif mereka sendiri untuk anak-anak ini. Pada saat yang sama, saya akan diwawancarai untuk mempersiapkan film dokumenter kedua. Pada saat si kecil selesai, langit sudah gelap. Anak kecil, biarkan aku mengantarmu pulang. Chuan Jia tersenyum. Tidak, rumahku sangat jauh dari sini. Butuh 2 jam untuk berjalan. Pria kecil itu menggelengkan kepalanya berulang kali. Tapi Jia Yapeng berkata, tidak, kamu anak yang terlalu berbahaya. Sekarang sudah gelap, dan Anda harus berjalan kaki selama 2 jam. Apa yang harus saya lakukan jika saya bertemu dengan orang jahat? Aku akan berjalan kembali bersamamu. Jia tidak memilih untuk memamerkan lari besarnya, tetapi hanya berjalan kembali dengan si kecil. Dalam perjalanan, Chuan Jia juga banyak berbicara dengan si kecil, dan pada dasarnya menanyakan latar belakang keluarga si kecil. Misalnya, ayahnya bukan ayah kandungnya, dia dikeluarkan dari tempat sampah. Mengambilnya. Juga, ayahnya memiliki cacat di kakinya, tapi dia memang orang yang baik. Ia serius dan bertanggung jawab dalam bekerja, mencintai pabrik dan mencintai keluarganya, dan sering bekerja lembur secara aktif. Di mata si kecil, meski ayah ini bukan miliknya, tapi dia adalah ayah terbaik di dunia. Fakta membuktikan bahwa bapak ini memang berdedikasi pada pekerjaannya. Ketika hari sudah benar-benar gelap, Jia Yapeng mengirim si kecil ke pintu rumahnya, tetapi ayahnya masih bekerja lembur di pabrik. Paman, kamu bisa duduk di rumah, aku akan membuatkanmu secangkir teh, si kecil berkata dengan bijaksana, dan Jia Yapeng mengangguk dan berjalan ke rumah si kecil, hanya untuk menemukan bahwa rumah ini benar-benar sedikit miskin. Itu terletak di lantai atas sebuah bangunan kecil yang bobrok, tetapi ini bukan ruangan yang serius. Tampaknya menjadi ruang penyimpanan kecil. Seluruh ruangan hanya berukuran sekitar 15 meter persegi, kecuali 1. Tidak ada furnitur selain tempat tidur, meja. Tapi ruangan itu penuh dengan berbagai bagian dan alat, seperti batang las, solder, berbagai papan sirkuit bekas, komponen elektronik, DLL, semuanya tertata rapi tempatkan di deretan rak yang terbuat dari kayu pecah. Sepertinya ini adalah hobi ayah si kecil. Tak heran jika si kecil ini memiliki kemampuan untuk mengubah penggerak 4 roda. Meski keluarganya miskin, kondisinya tetap ada. Setelah beberapa saat, Jia Yapeng akhirnya meminum teh yang dibuat oleh si kecil. Meskipun teh adalah jenis teh yang paling buruk, rasanya tidak terlalu buruk. Satu-satunya kelemahan adalah tehnya pecah. Momo sangat mudah meminum teh ke dalam perutnya. Duduk di rumah si kecil sebentar, Jia Yapeng bangkit dan mengucapkan selamat tinggal. Alhasil, dia baru saja keluar dari pintu gang dan melihat Hi Semangka. Dia menatap dirinya sendiri dengan heran. Dia tidak mengerti, Chuan Jia. Bagaimana itu akan muncul di sini? Semangka, kenapa kamu di sini? Jia Yapeng bertanya dengan kaget.
Ini alamat kantor cabangnya. Hiksuan tersenyum pahit, dan menunjuk ke tanda di belakangnya, dan berkata, tanda itu memang bertuliskan grup dakian Jiangsu dan cabang Zhejiang. Ya, si kecil yang sedang jatuh cinta tinggal di sebelah cabangnya. Ini benar-benar takdir. Hanya saja cabang ini tidak terlihat terlalu lusuh. Sepertinya perusahaan kecil yang rusak. Dibandingkan dengan grup dakian, yang bernilai lebih dari 100 juta yuan, ini sedikit lusuh. Ya, kerja keras dan sederhana, sangat bagus. Jia Yapeng menepuk bahu Hi Semangka, lalu berkeliling di cabangnya sendiri, memberi banyak dorongan pada Semangka Hi, dan kemudian taksi terakhir pergi. Sialan, Chuan Jia, yang telah berjalan dengan si kecil selama 2 jam, sudah lama tidak berjalan, dan kakinya akan patah. Ketuanya luar biasa, dia ada di mana-mana. Hiksuan berkata sambil menghela nafas, sedikit lebih kagum pada Jia Yapeng di dalam hatinya. Haruskah saya berolahraga? Ketika saya bangun dari hotel keesokan paginya, Chuan Jia menyentuh otot yang sakit, dan berkata tanpa daya. Dalam 2 tahun terakhir, Chuan Jia telah menghasilkan banyak uang, dan pada dasarnya dia menjalani kehidupan yang memanjakan. Meski belum mulai gemuk, kebugaran fisiknya sudah mulai menurun secara signifikan. Ini membuat Chuan Jia merasa dengan sedikit kewaspadaan, saya telah menghasilkan begitu banyak uang, tetapi jangan membelanjakan uangnya, dan orang-orang akan pergi. Tapi sekarang bukan waktunya untuk mempertimbangkan masalah ini. Jia Yapeng bergegas ke final. Setelah petarung berpenggerak 4 roda yang sama dan helikopter yang sama muncul di lapangan, final resmi dimulai. Adapun kontestan lainnya, Jia Yapeng pada dasarnya tidak tertarik, dan mata semua orang tertuju pada si kecil. Tempat kompetisi kali ini bukanlah tempat gurun di provinsi Xinjiang sebelumnya, tetapi dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya, berubah menjadi trek balap bawah air. Sekitar 23 lintasan ini terendam air sedalam 5 cm, cukup untuk merendam seluruh penggerak 4 roda. Jika Anda tidak dapat beradaptasi dengan situs, suku cadang mobil itu mahal dan pada dasarnya tidak ada menggunakan. Saat melihat venue ini, banyak pemain yang menunjukkan ekspresi putus asa, karena mengira provinsi Jiangsu dan Zhejiang kali ini akan menggunakan jalur gurun yang sama dengan provinsi Xinjiang, jadi mereka secara khusus membuat jalur gurun. Penguatan dan transformasi masyarakat, hasilnya sekarang baik, dan semua transformasi ini telah dibutakan. Sebentar lagi, acara tersebut akan menjadi salah satu tautan paling populer untuk semua penonton, yaitu memperkenalkan para kontestan dan kendaraan berpenggerak 4 roda mereka yang dimodifikasi. Sebagai tempat ke-10 di semifinal, Li Unian secara alami juga menjadi yang ke-10 yang diperkenalkan. Dia juga diperkenalkan dengan penggerak 4 roda eksklusifnya, Evangelion. Jia Yapeng bersumpah kepada Tian bahwa nama ini tidak ada hubungannya dengan dia. Li Unian mengetahuinya sendiri. Menurut penjelasannya, penggerak 4 roda adalah rekan yang membawa cahaya dan Injil ke dalam hidupnya, jadi mobil balapnya adalah Evangelion. Sayangnya, abad baru belum tiba. Bab 197, mulai mundur. Para siswa yang terhormat, karena kali ini treknya istimewa, masing-masing dari Anda memiliki waktu 1 jam untuk mengubah mobil Anda. Cepatlah dan ubah kendaraan berpenggerak 4 roda yang dapat berjalan dengan sempurna di bawah air. Petarung penggerak 4 roda berteriak, yang melegakan semua pemain. Kali ini, saya memberi mereka waktu 1 jam, jadi tidak apa-apa. Mereka dapat berpikir dengan hati-hati tentang bagaimana menghadapi jalur yang keras ini. Pertama-tama, diperlukan bantahan air khusus, karena hanya bantahan air yang dapat melaju dengan stabil di dalam air. Tapi ini bukan masalah yang paling kritis. Masalah yang paling kritis adalah bagaimana melindungi kendaraan roda 4 dari kebocoran. Karena kendaraan berpenggerak 4 roda meluncur ke air tidak bisa dihindari. Begitu air masuk, akan berdampak fatal pada motor dan aki. Mungkin tidak perlu beberapa detik untuk masuk ke air. Kendaraan berpenggerak 4 roda benar-benar dihapuskan. Apa yang harus aku lakukan? Semua pemain tenggelam dalam pikiran. Para pemain yang membeli mesin ikan teri menunjukkan senyum cerah di wajah mereka, karena mesin ikan teri adalah mesin khusus yang dibuat khusus untuk berkendara di bawah air, yang memiliki efek kedap air yang sangat kuat. Manual mesin ikan teri bisa tetap melaju di dalam air selama lebih dari 1 jam.
Jadi, para pemain yang menyiapkan mesin gegat tersenyum cemerlang, dan mereka yang tidak siap merasa malu. Tentu saja, mesinnya tidak cukup. Baterainya juga tahan air, dan arusnya tidak akan terpengaruh oleh air. Saya tidak tahu apakah ada terlalu banyak kotoran di air ini. Jika terlalu banyak kotoran, itu akan merepotkan air itu sendiri bukanlah konduktor, tetapi jika airnya mengandung kotoran, itu akan menjadi buruk. Melihat kolam di depannya, Li Unian melamun. Konduktivitas air ditentukan oleh jumlah kotoran di dalam air. Jika banyak kotoran di dalam air, seperti kotoran, kendaraan roda 4 sangat mudah mengalami masalah korsleting. Sebenarnya, Jia Yapeng tidak menggunakan limbah untuk bersaing secara tidak normal. Ini adalah air murni yang diperoleh secara khusus oleh Jia Yapeng. Meski belum mencapai titik air murni untuk percobaan, tidak banyak pengotor di dalamnya. Paling-paling, ia memiliki sedikit konduktivitas yang lemah. Rendahnya arus kendaraan berpenggerak 4 roda tidak akan berdampak besar. Jalur bawah air ini sebenarnya terlihat menyeramkan, dan tidak begitu menyeramkan. Bahkan penggerak 4 roda tanpa modifikasi dapat berjalan di bawah air untuk sementara waktu, tetapi motor dan baterainya tahan air. Itu tentu saja yang terbaik. Secara alami, Li Unian tidak mampu membeli mesin gegat khusus yang diproduksi oleh Dakian. Di saat yang sama, masalah besar dengan mobil balap Li Unian juga muncul. Karena mesin Li Unian yang dimodifikasi tidak memiliki penutup mesin, mereka hanya dapat mengandalkan kompartemen mesin untuk melindungi koil mesin. Tapi ini tidak benar-benar tertutup sepenuhnya. Toh tenaga ruang mesin tetap perlu disalurkan melalui roda gigi dan poros, sehingga harus ada lubang agar poros bisa masuk ke ruang mesin. Jika mobil masuk ke dalam air, maka air akan masuk ke ruang mesin melalui lubang tersebut, dan hanya itu. Waktu mendesak dan bahan kurang. Si kecil tidak punya waktu untuk memodifikasi mesin atau tempat balap, tapi tanpa renovasi menyeluruh, masalah kemasukan air tidak bisa teratasi. Ini masalah besar. Masalah yang sulit. Si kecil, apa yang akan kamu lakukan? Jia Yapeng duduk di ruang VIP, melihat si kecil menggaruk kepala dan pipinya, menunjukkan ekspresi penasaran. Dia ingin melihat apakah ada cara bagi si kecil jenius ini untuk mengatasi masalah waterproofing. Waktu berlalu 1 menit dan 1 detik, dan 1 jam segera tiba. Banyak anak tidak memikirkan cara yang baik saat ini, jadi mereka hampir tidak bisa melakukan pekerjaan tahan air, lalu menggigit peluru dan menahannya. Penggerak 4 roda mencapai awal lintasan. Pergi. Petarung berpenggerak 4 roda itu memberi perintah, dan semua kendaraan berpenggerak 4 roda ditempatkan di lintasan pada saat yang sama, lalu mereka berlari kencang. Beberapa tim teratas di semifinal tidak mengherankan berada di peringkat tim terkuat, tetapi mereka tidak jauh dari mobil di belakang. Lagi pula, bagian setiap orang serupa, dan perbedaannya hanyalah beberapa masalah kecil. Namun tak lama kemudian, ada sebuah mobil yang jatuh ke ujung dengan celah yang sangat kentara. Mobil ini adalah Evangelion Li Unian. Saat ini, jalurnya jelas belum mencapai dasar air, tetapi kecepatan Evangelion Li Unian menjadi sangat lambat. Itu hanya sekitar 23 atau lebih dari mobil balap lainnya. Wajar saja di awal dibiarkan sampai ujung, saat banyak mobil sudah masuk tikungan kedua, Evangelionnya belum masuk tikungan pertama. Hei, sepertinya ada masalah dengan Evangelion kita. Apa yang terjadi? Apa merusak fungsi mobil saat proses renovasi tadi? Petarung berpenggerak 4 roda yang bertanggung jawab atas komentar memegang mikrofon tanyaku ingin tahu. Penonton lainnya juga sangat penasaran, tetapi mereka tidak mengerti apa yang terjadi. Aneh, mobil si kecil ini sepertinya menjadi sangat berat, terutama bagian belakang mobil, bobotnya terlihat sangat berat sebagai seorang profesional. Jia Yapeng, video tersebut menunjukkan mengemudi Evangelion situasinya dapat dilihat secara samar, tetapi Jia Yapeng tidak mengetahui alasan spesifiknya. Setelah kira-kira 2 menit, semua mobil yang berjalan di depan telah memasuki jalur bawah air. Saat ini, Evangelion baru saja menyelesaikan 23 mil dan ditarik oleh semua anak. Itu hampir 30 detik lagi. Dalam keadaan normal, ini adalah celah yang sama sekali tidak bisa dikejar. Li Unian sudah bisa mengaku kalah. Namun, wajah Li Unian tidak memiliki ekspresi cemas yang berlebihan, sebaliknya dia penuh percaya diri.
Hal tersebut membuat banyak penonton penasaran dengan anak ini. Pada saat yang sama, gelombang pertama mobil balap yang masuk air terlebih dahulu. Berbagai masalah mulai bermunculan. Masalah pertama adalah kecepatan mobil. Hambatan air jauh lebih besar daripada hambatan udara. Oleh karena itu, kecepatan mobil tersebut sekitar 30 meter per detik. Setelah memasuki air, kecepatannya turun menjadi sekitar 10 meter per detik. Ini adalah kecepatan yang dapat dikejar seorang anak dengan berlari sedikit. Di beberapa mobil balap, kecepatan setelah masuk air langsung turun menjadi sekitar 7 meter per detik, yang membuat semua anak menjadi cemas. Mulai saat ini, mobil terus dibagi menjadi 2 eselon. Semua mobil yang bisa melaju hingga lebih dari 10 meter per detik melaju ke depan, dan mobil lainnya berangsur-angsur tertinggal. Beberapa mobil semakin lambat, dan akhirnya berhenti perlahan. Pemilik balap ini bergegas ke air, mengambil mobil balap bayi mereka, dan menggantinya dengan 2 baterai baru, tetapi tidak ada gunanya. Ini karena mesin mereka telah kebanjiran dan benar-benar dibuang. Hanya dengan mengganti mesin, tenaga dapat dipulihkan. Tapi butuh banyak waktu untuk mengganti mesin, dan mereka kalah. Saat anak-anak ini putus asa, sesosok tubuh perlahan mengejar, dan pada saat yang sama Evangelionnya, seperti kapal selam biru di dalam air, sedang berenang dengan santai di dalam air. Dia langsung melampaui anak-anak malang ini dan mengejar mereka ke posisi eselon 2. Bukankah mobil ini di belakang? Kenapa kecepatannya tiba-tiba menjadi sangat cepat? Melihat Evangelion baru saja mengejar, anak-anak yang melihat adegan ini terkejut. Bicara pada dirinya sendiri. Tapi anak-anak ini salah. Evangelion tidak bertambah cepat, dia hanya melambat jauh lebih sedikit daripada mobil balap lain setelah memasuki air. Bab 198, Penggunaan pelumas yang ajaib. Keajaiban. Teman-teman penonton, ini keajaiban. Kecepatan Evangelion di dalam air jauh lebih cepat dari mobil lain. Dia mengejar lawan lain. Kejar sekarang, Evangelion telah menyusul Hidran, dan dia akan segera menyusul Pegasus. Sekarang Evangelion telah melompat ke posisi keempat, dan sekarang ada 3 mobil di depannya. Hati-hati dengan mobilnya, tapi saat ini hanya tersisa 200 meter terakhir dari akhir balapan. Bisakah Evangelion menonjol dan mengubah nasibnya di langit? Super. Lebih. Dalam 50 meter terakhir, Evangelion melampaui saya ke Song Jiang dan sekarang berada di peringkat kedua. Namun, tampaknya sulit untuk mengungguli Cyclone Warrior peringkat pertama, karena Cyclone Warrior hanya berjarak 10 meter dari garis finish terakhir, dan pada dasarnya tidak ada juara. Ketegangan. Tidak, Tuhanku, kecepatan Cyclone Warrior melambat dengan cepat, dia berhenti. Sepertinya ada masalah dengan mesin Cyclone Warrior, sepertinya jagoan kita akan dramatis, perubahannya sudah berubah. Mari kita ucapkan selamat kepada Evangelion, selamat atas pembalikan totalnya. Jadilah juara kami. Evangelion adalah juaranya. Pejuang penggerak 4 roda adalah penggunaan terakhir. Suara serak meneriakkan kalimat ini, dan Li Unian menatap mobilnya dengan tak percaya. Dia pikir dia akan memenangkan paling banyak 10 besar, tetapi dia tidak berharap untuk berdiri di podium juara pada akhirnya. Pada saat ini, seluruh stadion juga bersorak-sorai. Tidak ada yang suka menonton pertandingan yang mulus. Hanya jenis kesulitan untuk memenangkan kejuaraan dan pembalikan permainan yang mengejutkan adalah yang paling populer di kalangan penonton pertandingan dari. Dan permainan hari ini adalah pembalikan mengejutkan terbaik. Setelah mengalami start terburuk, Evangelion justru menyelesaikan pembalikan dengan kecepatan bawah air yang luar biasa dan memenangkan kejuaraan, yang membuat semua penonton berteriak histeris. Para kontestan lain di sekitar memandang Li Unian dengan rasa ingin tahu dan bingung. Mereka tidak mengerti mengapa kecepatan Evangelion begitu cepat di bawah air, yang terlalu tidak ilmiah. Li Unian, bisakah kamu berbagi denganmu rahasia bagaimana kamu memodifikasi 4WD petarung 4WD? Meletakkan mikrofon di mulut Li Unian dan bertanya dengan rasa ingin tahu. Mungkin karena penggerak 4 roda saya lebih berat. Li Unian berpikir sejenak, lalu berkata, selain itu, saya untuk sementara merombak cangkang penggerak 4 roda, yang juga harus relevan. Li Unian berkata, di depan kamera, dia melepas penutup mobilnya. Mengamati lebih dekat, ia menemukan bahwa penutup mobil Li Unian memang telah mengalami modifikasi mendesak,
dan ia benar-benar memotongnya secara langsung. Sebagian besar penutup mobil, hanya penutup mobil melengkung yang tersisa, dan seluruh sayap belakang dilepas. Ujung-ujungnya, cover mobil ini nyaris tidak bisa menutupi mobil. Ini adalah bentuk cangkang mobil yang paling cocok untuk operasi bawah air. Li Unian mengambil cangkang mobil dan menjelaskan, bentuk ini tidak memiliki benda pembuat hambatan ekstra, yang dapat meminimalkan hambatan air. Ada beberapa mekanika fluida sederhana yang terlibat. Dengan kata tertentu, Li Unian berbicara banyak tentang mekanika fluida ke dalam mikrofon, dan penonton menjadi bingung. Kontestan Li Unian, kamu baru saja mengatakan kendaraanmu lebih berat dari yang lain, kenapa petarung berpenggerak 4 roda itu dengan cepat berpaling dari subjek dan bertanya? Karena mesin balap saya tidak tahan air, saya hanya bisa menggunakan Caroline. Li Unian menjulurkan lidahnya dan berkata, sebelum menghadap ke lensa kamera, dia dengan terampil menggerakkan bagian belakang mesin. Hingga saat ini, semua orang menemukan bahwa seluruh kap belakang dipenuhi tumpukan besar benda kuning, memenuhi seluruh kap belakang. Ini minyak pelumas? Petarung berpenggerak 4 roda itu mengendus, lalu berkata dengan heran. Ya, ini minyak pelumas yang tidak larut dalam air, dan minyak pelumasnya juga tidak konduktif. Saya rasa selama saya mengisi seluruh ruang mesin belakang dengan oli pelumas, maka air tidak bisa masuk ke mesin belakang. Di dalam ruangan, dan minyak pelumas itu sendiri tidak konduktif. Ini tidak akan memengaruhi pengoperasian normal mesin, dan tidak akan memengaruhi daya keluaran mesin. Selain itu, pada posisi kontak baterai dan lembaran logam, saya juga diolesi oli pelumas, dan seluruh kompartemen baterai juga diolesi banyak oli pelumas. Lingkaran selotip dililitkan di bagian luar untuk memastikan tidak hilang, sehingga tenaga keluaran mesin bisa dijamin maksimal. Namun, karena penggunaan pelumas yang begitu banyak, kecepatan mesin pasti akan terpengaruh, dan bobot mobil juga sudah sangat melebihi standar, yang menyebabkan kecepatan lintasan awal menjadi agak lambat. Untungnya, stadion dapat memberi kami minyak pelumas tanpa batas untuk mengubah kendaraan roda 4, kalau tidak saya tidak akan mendapatkan minyak pelumas seperti itu. Li Unian berkata dengan suara rendah, seolah-olah dia takut karena terlalu banyak menggunakan minyak pelumas. Petugas itu datang untuk menemukannya. Jiang Ziang kehilangan uang sendiri. Pelumas, orang ini Jia Yapeng sangat bingung sehingga dia mengisi mesin penggerak 4 roda dengan banyak minyak pelumas agar tahan air. Jia Yapeng tiba-tiba merasa bahwa dia harus menemukan pria kecil ini untuk melakukan penggerak 4 roda. Saudara penulis skenario, Jia Yapeng sendiri tidak bisa memikirkan operasi yang begitu mencolok. PS, oli pelumas dan anti-air adalah operasi yang diusulkan oleh seorang teman ketika berbicara tentang kendaraan roda 4. Belum pernah diverifikasi. Ini benar-benar omong kosong oleh penulis. Tolong jangan mencobanya dalam kenyataan. Kalau tidak, Anda akan menanggung risiko Anda sendiri. Lalu mengapa kecepatannya menjadi lebih cepat setelah beratnya bertambah? Petarung berpenggerak 4 roda itu bertanya setelah memikirkannya. Kurasa itu mungkin karena kendaraan berpenggerak 4 roda yang lebih berat memiliki cengkeraman yang lebih kuat di bagian bawah. Si kecil berpikir sejenak dan berkata, kendaraan berpenggerak 4 roda sangat mudah tergelincir di bawah air, dan semakin cepat kecepatannya, semakin mudah untuk menyelipkan motor. Penggerak 4 roda yang lebih berat dapat menahan tanah dengan kuat. Selain itu, saat berkendara di bawah air, torsi yang diberikan mesin lebih penting daripada kecepatan. Saat menanjak, sulit bagi mobil berkecepatan tinggi untuk berolahraga, dan sulit untuk didaki. Hanya mobil bertorsi tinggi yang dapat dengan mudah mendaki satu demi satu lereng bukit. Saat berkendara di dalam air, rasanya seperti berada di dalam air. Ibarat mendaki gunung, butuh banyak perlawanan untuk maju. Jadi saya menyetel mesin sebelumnya, melilitkan kembali koil, menyetel torsi mesin hingga maksimal, dan mengurangi putaran mesin. Ini juga alasan penting. Li Unian tidak menyembunyikan sedikit pun penyembunyian. Dia mengungkapkan sepenuhnya beberapa modifikasi yang telah dia lakukan pada penggerak 4 roda, sehingga para pemain dan penonton di sekitarnya tiba-tiba menyadari bahwa pada saat yang sama, dia diyakinkan olehnya. Semua transformasi dilakukan sendiri, dan dia bahkan mampu menyelesaikan pengoperasian kumparan luka tangan untuk mengganti mesin. Juara ini, Li Unian pantas mendapatkan namanya.
Saat kompetisi berakhir, 3 teratas berdiri di podium satu per satu, dan kemudian mendengar petarung berpenggerak 4 roda berkata, "Sekarang mari kita tanyakan kepada ketua grup Dakian, Huaxia si pelopor mengemudi, Chuan Jia Yapeng, mempresentasikan penghargaan untuk juara, runner-up dan runner-up kali ini." Tanda seru. Ketua grup Dakian. Saya mendengar bahwa tamu kehormatan itu sebenarnya adalah ketua grup Dakian. Semua penonton, terutama para orang tua, terbelalak dan ingin melihat-lihatlah pria yang membuat penggerak 4 roda dan menyedot dompetnya sepenuhnya. Sangat disayangkan karena penghargaan diadakan di tengah gimnasium, perlu dilihat bahwa seseorang terlihat berbeda. Gampang, dan layar TV hanya menangkap profil Jia Yapeng, dan sepertinya agak bingung. Jia, Paman Jia Liunian sudah agak bingung saat melihat Jia Yapeng tiba-tiba muncul di dekat podium. Baru setelah petarung berpenggerak 4 roda itu mengungkapkan identitas Jia Yapeng, Liunian mengetahui hal ini. Paman yang telah bersama saya dan pulang bersama saya kemarin sebenarnya adalah ketua grup Dakian dan pelopor penggerak 4 roda Cina. Tanda seru. Memikirkan hal ini, Liunian menatap mata Jia Yapeng yang penuh dengan bintang-bintang kecil yang mengagumi. Dia tidak mengagumi Jia Yapeng karena betapa kayanya Jia Yapeng. Saat ini, dia masih belum tahu seberapa kuat ketua grup Dakian secara ekonomi. Liunian mengagumi identitas Jia Yapeng sebagai pelopor penggerak 4 roda Cina. Jika Liunian adalah seorang Taois kecil, maka di matanya, Jia Yapeng adalah leluhur Tao yang tepat. Bab 199, ikutlah denganku. Bos Jia, apa artinya ini? Liu Rong mengerutkan kening dan bertanya, menatap Jia Yapeng yang tiba-tiba muncul di hadapannya, dan putranya Liunian, yang juga merasa malu. Maksudku, menurutku tempat ini tidak cocok untuk anak ini tumbuh dewasa, jadi ku harap kalian berdua, ayah dan anak, bisa pergi bersamaku ke Yu, kota, aku akan mengatur pekerjaan untukmu, dan aku juga akan mengatur untuk anak ini membaca, selain itu, saya akan membelikannya banyak buku, dan mengundang guru profesional untuk membiarkannya memulai jalan hidup yang cerah. Jia Yapeng berkata sambil tersenyum. Jangan pergi. Liu Rong secara naluriah dan dengan waspada menolak. TN. Liu Rong, saya tidak punya arti lain. Saya hanya meminta Anda untuk melihat rumah Anda dan lingkungan di rumah, lalu lihat bakat anak Liunian ini. Anda benar-benar tega membiarkan dia hidup, biarkan bakatnya terbuang sia-sia seperti ini. Liunian adalah anak paling berbakat yang pernah saya lihat dalam hidup saya. Bakatnya di bidang mekanik dan elektronik tidak tertandingi dari. Dia membuat papan sirkuit untuk penggerak 4 rodanya. Saya menunjukkannya kepada seorang profesional. Dia berkata bahwa ada banyak desain pada papan sirkuit ini yang tidak dapat dia bayangkan. Meski desain ini sangat sederhana dan kasar, ada banyak pemula. Kekeliruan, tetapi penuh dengan inspirasi yang luar biasa. Pada saat yang sama, Liunian juga anak terbaik yang pernah saya temui. Dia berpengetahuan luas, baik hati, dan memiliki kepribadian yang baik. Saya hanya menghabiskan beberapa hari bersamanya, saya berharap anak ini adalah darah daging saya sendiri rata-rata, saya sangat menyukai anak ini. Jadi percayalah padaku, aku tidak punya niat jahat. Saya hanya ingin memberi anak ini masa depan yang lebih cerah, masa depan yang tidak menyia-nyiakan bakatnya, jadi saya mengajak kalian berdua untuk pergi bersama saya. Tanda seru. Jia Yapeng berkata dengan tulus. Dalam kata-kata barusan, Jia Yapeng mengatakan semua kebenaran dari hatinya, dan dia sangat menyukai Liunian anak ini. Dan Jia Yapeng ada di Liunian melihat kemungkinan, potensi besar dalam teknologi Cina. Liunian, di kehidupan sebelumnya, seharusnya berusia 42 tahun pada tahun 2020, tetapi dia tidak memiliki reputasi sedikit pun. Tidak ada perbuatan. Ini menunjukkan bahwa meskipun masa depan di dunia lain tidak suram, itu adalah seorang anak yang menyakiti Zhong Yong dan menjadi tidak jelas. Jia Yapeng tidak ingin Liunian menyia-nyiakan bakatnya, jadi setelah final, dia mengikuti Liunian kembali ke rumah, tapi kali ini dia duduk di atas kepala Jia Yapeng dan berlari langsung, lalu membunuhnya. Ketika saya tiba di pabrik Liu Rong, saya berbicara langsung dengan Liu Rong di ruang ketel. Apa yang ingin kamu lakukan? Apakah Anda ingin mengambil anak-anak kita?
Liu Rong mendengar kata-kata Jia Yapeng, dan semacam ketakutan tiba-tiba muncul di hatinya. Orang ini tidak ingin membawa Liu Nian pergi dan hidup sendiri. Jangan salah paham, aku tidak ingin secara paksa menyisipkan antara ayahmu dan putramu, dan aku tidak bermaksud membawa pergi Liu Nian. Ketika Anda sampai di sana, Anda masih bisa saling bergantung untuk hidup Anda, tidak ada bedanya. Saya meminta seseorang untuk bertanya. Dalam kasus Anda tidak lagi memiliki kerabat di sini, dan tidak ada tanah air yang sulit untuk ditinggalkan. Ikutlah denganku, dan aku akan memberimu masa depan yang lebih baik. Kamu tidak ingin putramu di masa depan, sama seperti kamu, tinggal di ruang ketel yang panas ini. Kata-kata Jia Yapeng meyakinkan Liu Rong. Dia melihat ke ruang ketel di belakangnya, dan Liu Rong terguncang. Tapi bagaimana saya tahu jika Anda berbohong kepada saya? Liu Rong berkata dengan ragu-ragu, dan aku tidak bisa menyalahkan Liu Rong, lagi pula, hal ini terdengar terlalu misterius. Tiba-tiba seseorang mengusulkan untuk membawa ayah dan anak mereka ke tempat lain untuk menjalani kehidupan yang baik. Tidak peduli bagaimana Anda melihatnya, rasanya seperti menculik orang. Hahaha, saya adalah ketua grup Dakian, haruskah saya berbohong kepada kalian berdua yang tidak punya uang? Jia Yapeng tertawa. Kalau begitu aku tidak akan pergi bersamamu, aku akan membawanya sendiri ke Yu dalam beberapa hari, aku akan pergi ke perusahaanmu untuk menemukanmu. Liu Rong berpikir sejenak, dan merasa bahwa Jia Yapeng mungkin adalah orang yang berpura-pura. Ketua grup Dakian tentu saja tidak bisa mengingini mereka berdua, tapi lain halnya jika Jia Yapeng hanyalah pembohong yang berpura-pura menjadi identitas orang lain. Jika dia masuk ke mobil orang lain dengan carry yang kacau, Tuhan tahu dah akan tertangkap di mana menjualnya. Jadi Liu Rong bersikeras agar dia membawa Liu Nian ke Yu, pergi ke pabrik Dakian untuk mencari ketua Dakian, jadi itu bisa diandalkan. Terlihat bahwa Liu Rong adalah orang yang sangat berhati-hati. Tidak masalah. Jia Yapeng mengangguk, lalu mengeluarkan uang 500 yuan dari sakunya dan berkata, ini adalah uang yang saya berikan sebelumnya untuk tiket. Setelah membeli tiket, ingatlah untuk membayar tol tambahan. Kembalikan padaku. Jia Yapeng tertawa, lalu pergi, meninggalkan Liu Rong dan putranya dengan tatapan bingung. Liu Nian, apakah kamu ingin pergi ke Yu? Apakah kamu tinggal? Apakah Anda percaya apa yang dikatakan pria itu? Liu Rong bertanya dengan rasa takut dan ngeri, menggendong putranya. Saya percaya Paman Jia, dia benar-benar orang yang baik. Ada cahaya di matanya, cahaya yang sangat terang, cahaya semacam ini terkadang terlihat di mata ayah. Ini adalah orang yang baik. Cahaya. Meskipun Liu Nian belum berbicara beberapa waktu yang lalu, anak itu hanya tahu bahwa itu bukanlah kesempatan untuk mengungkapkan sikapnya. Sekarang Liu Nian dapat mengekspresikan pikirannya. Sungguh anak yang pintar. Liu Rong menyentuh kepala putranya. Ya, anaknya sangat pintar dan baik hati. Bagaimana dia bisa melewatkan masa depan yang cerah? Jika Anda tidak dapat memberikan yang terbaik untuk putra Anda, maka Anda tidak dapat menghentikannya mengejar masa depan. Apalagi Jia Yapeng juga mengatakan bahwa dia juga bisa lewat terus bersama putranya, dan mengatur dirinya sendiri. Pekerjaan dengan penghasilan bulanan tidak kurang dari 300 yuan jauh lebih baik daripada ruang ketel saat ini dengan hanya 30 yuan sebulan. Apa yang bisa saya ragukan? Jadi keesokan harinya, Liu Rong meminta unit tersebut untuk mengundurkan diri, dan langkah ini mengejutkan semua orang di unit tersebut. Saya tidak mengerti bahwa Liu Rong adalah orang lumpuh dan melakukan pekerjaan dengan baik. Bukankah dia gila? Hilang. Dia tidak akan benar-benar berpikir bahwa putranya akan dapat menghasilkan banyak uang jika dia memenangkan kejuaraan, meskipun saya mendengar bahwa hadiah uang untuk kompetisi itu memang sangat menarik. Tetapi Liu Rong bertekad untuk mengundurkan diri, sehingga pabrik secara alami tidak akan menolak, dan itu dapat menghemat banyak biaya pembelian, jadi dia langsung menyetujuinya. Kemudian Liu Rong pergi untuk menyelesaikan prosedur pemindahan Liu Nian, dan beberapa hari kemudian, dia membawa Liu Nian ke Yu. Ketika saya tiba di pintu grup Dakian, saya melihat pangkalan industri besar ini dan penjaganya foto Jia Yapeng dan lelaki tua itu tergantung di pintu kamar, dan akhirnya dia benar-benar percaya identitas pihak lain dan melihat Jia Yapeng lagi.
Segera, Liu Rong ditugaskan ke jalur produksi dan tetap dalam posisi di mana dia hanya bisa bekerja sambil duduk. Sementara Liu Nian diatur oleh Jia Yapeng sendiri, dia masuk YU, sekolah terbaik, dan pada saat yang sama memberi Liu Nian berbagai sumber pendidikan. Jia Yapeng bahkan langsung mentransfer 2 elektronik dari Bilibili. Master profesional akan bertanggung jawab untuk secara sistematis mengajar Liu Nian pengetahuan elektronik. Tanpa diduga, kedua tuan itu datang untuk meminta belas kasihan dari Jia Yapeng hanya dalam waktu 1 bulan. Karena Liu Nian terlalu kuat, mereka telah menyerap ilmunya dalam 1 bulan, dan sekarang mereka memiliki kemampuan membaca bahasa Inggris. Lebih baik dari mereka berdua, mereka merasa bahwa jika mereka tinggal bersama Liu Nian lagi, mereka akan kehilangan kepercayaan diri dalam hidup karena mereka takut akan dipukul. Dengan cara ini, Liu Nian, bajingan yang meninggal dalam pertarungan narkoba di dunia lain, mengantarkan serangan balik kehidupannya yang indah di dunia lain. Bab 200, mulai meledak. Setelah turnamen di Provinsi Jiangsu dan Zhejiang selesai, kota berikutnya yang menjadi tuan rumah turnamen tersebut adalah Provinsi Zhejiang, dan kompetisi di Provinsi Zhejiang sepenuhnya menjadi tanggung jawab Dang Mingzhu. Jia Yapeng tidak berlari untuk menonton pertandingan itu lagi. Jia Yapeng mempercayai Dang Mingzhu, bos besar di kehidupan sebelumnya. Benar saja, persaingan di Provinsi Zhejiang juga sangat mengesankan, dan rating program TV lebih tinggi daripada di Provinsi Jiangsu dan Zhejiang. Sekarang program kompetisi penggerak 4 roda Tangram telah menyapu bersih seluruh Cina. Bahkan banyak orang dewasa yang merasa bahwa balapan beroda 4 adalah permainan yang sangat menarik, dan sepertinya lebih baik daripada permainan sepak bola. Di era kurangnya hiburan, permainan modern dan tinggi seperti Jia Yapeng secara alami akan menarik perhatian semua orang. Oleh karena itu, peringkat program tersebut meningkat. Dikatakan bahwa peringkat CCTV berada di urutan kedua setelah beberapa program berita tersebut, dan program Tangram juga berada di 3 besar peringkat CCTV untuk pertama kalinya dalam sejarah, dan disebut sebagai program monster oleh sutradara. Bagaimanapun, kendaraan berpenggerak 4 roda di Cina pada dasarnya adalah sesuatu yang tidak diketahui siapapun dan tidak diketahui semua orang. Membuat semua orang ngiler saat melihat kendaraan roda 4, namun harga kendaraan roda 4 terlalu tinggi. Tekanannya sangat rendah sehingga banyak perusahaan tidak dapat melakukan intervensi sama sekali. Tentu saja, karena aksesoris 4WD Dakian dijual dengan harga tinggi, banyak perusahaan mencoba meniru aksesoris 4WD untuk menghasilkan uang, namun karena kompetisi yang diselenggarakan oleh Dakian, semua kendaraan 4WD yang berpartisipasi harus menggunakan Dakian aksesori. Meski ada aturan yang ditambahkan di bagian akhir, aksesoris buatan tangan dan dimodifikasi sendiri juga bisa digunakan, tapi ini tidak ada hubungannya dengan produsen yang ingin meniru. Pada saat yang sama, karena aturan ini, meskipun harga aksesori dari beberapa produsen sangat murah, sebagian besar anak enggan membayar, dan tidak dapat mengikuti kompetisi. Apa gunanya? Hasilnya, dengan akhir April dan kedatangan Mei, pendapatan Dakian dari kendaraan roda 4 sekali lagi mencapai titik tertinggi baru. Pada bulan April dan sebulan, pendapatan kendaraan roda 4 nasional melebihi 26 juta yuan. Hidung iri semua perusahaan hampir bengkok. Tetapi tepat ketika uang besar itu penuh, di penghujung final di Provinsi Zhejiang dan upacara penghargaan akan diadakan, sebuah kecelakaan terjadi. Kecelakaan ini menimpa seorang anak yang berasal dari Amerika Serikat dan orang tuanya bekerja di Provinsi Zhejiang. Di saat yang sama, peraturan kompetisi tidak pernah melarang pemain asing untuk mendaftar, sehingga pemain Amerika tersebut mendaftar kompetisi dengan sangat lancar, dan akhirnya mendapat juara ketiga di final. Saat upacara penghargaan digelar, para petarung berpenggerak 4 roda itu tentu saja akan mewawancarai semua pemain. Di antara mereka, anak-anak Amerika yang menempati posisi ketiga diwawancarai secara alami. Namun tidak ada yang mengira saat anak ini diwawancarai, dia sangat tidak yakin dan berkata, kualitas aksesoris penggerak 4 roda Dakian terlalu buruk. Jika saya menggunakan penggerak 4 roda Tamiya mengemudi dan aksesori, saya dapat memimpin semuanya lebih dari 10 detik. Penggerak 4 roda Tamiya adalah penggerak 4 roda terbaik di dunia.
Karena pertandingan ini disiarkan secara langsung, maka bagian ini juga menyebar langsung melalui kamera TV, menyebar ke seluruh provinsi Zhejiang, dan langsung menyulut emosi semua orang. Meski orang Tionghoa di era ini sudah menjilat AS, mereka belum menjilat kembang sepatu. Mereka benar-benar mulai menyukai kembang sepatu karena beberapa media mulai mempromosikan semangat pengerjaan, dan Sony Dava memulai dengan baik. Sehingga kejadian ini dengan cepat membuat beberapa media mendidih. Mereka khawatir tidak bisa menemukan berita. Sekarang berita itu disampaikan ke pintu mereka. Plus, ini adalah waktu terpanas untuk kendaraan 4WD. Berita ini dengan cepat meledak di seluruh negeri, dan pada akhirnya bahkan RM Daily menerbitkan berita yang relevan. Sebagian besar media dipenuhi dengan kemarahan. Mereka mengatakan bahwa mobil balap Cina sama sekali tidak kalah dengan Fusang, tetapi ada juga beberapa media yang sangat pandai membuat suara yang tidak biasa dan membuat berita positif. Misalnya, koran XX Selatan tertentu menerbitkan sebuah laporan, pada awalnya, menyerukan kepada semua audiens untuk tenang dan melihat sesuatu dengan sikap yang masuk akal. Kemudian mulai memperkenalkan informasi terkait Tamiya Co. Ltd dan sejarahnya di Fuso. Akhirnya, surat kabar tersebut menyimpulkan bahwa Tamiya adalah perusahaan dengan sejarah lebih dari 100 tahun. Ini adalah perusahaan yang penuh keahlian. Pada saat yang sama, mereka adalah penemu kendaraan roda 4 dan bergerak di bidang pembuatan kendaraan roda 4. Dan produksi memiliki sejarah lebih dari 10 tahun. Jadi penggerak 4 roda yang mereka hasilkan secara alami mengandung banyak keahlian, dan setiap bagian penuh dengan produk jiwa. Jadi meskipun produk Dakian benar-benar kalah dari Tamiya, itu sangat normal. Sangat wajar. Ketua Dakian bahkan pernah secara implisit mengakui bahwa produk mereka memang kalah dengan Tamiya. Akhirnya, laporan ini menyatakan bahwa orang-orang kita bisa percaya diri, tetapi tidak sombong secara membabi buta. Kita harus tahu bagaimana mengakui kekurangan kita untuk membuat kemajuan. Efek dari laporan ini juga cukup luar biasa, dan telah mendapat dukungan dari banyak selebritas publik, serta banyak orang, dan panasnya seluruh kejadian mulai menjadi lebih antusias. Apalagi saat Kolom Tangram mulai menayangkan film dokumenter permainan Provinsi Zhejiang, tidak ada pengeditan pidato pemain Amerika terakhir, dan saat disiarkan langsung, semuanya meledak total. Jika insiden sebelumnya hanya meledak di Provinsi Zhejiang, kini telah meledak di seluruh negeri. Orang Tionghoa zaman ini sebenarnya adalah orang Tionghoa yang paling mencintai wajah negaranya. Jika pada tahun 2020, orang Huaxia melihat berita ini di internet, mereka mungkin akan tersenyum dan membuangnya. Lebih rendah dari yang lain, lebih rendah dari yang lain, lidahnya agak pendek, dan tongkatnya kuat. Cina masih merupakan negara berkembang dan negara dunia ketiga. Itu tidak senormal Fusang. Kami akui, itu bukan masalah besar. Tapi di tahun 1990-an, itu berbeda. Pada saat ini, setiap orang harus berjuang untuk bernafas. Ketika orang asing menyeberangi Sungai Kuning, maka kita orang Tionghoa harus menyeberang dan melintasi daerah yang paling berbahaya. Orang asing terbang di atas Sungai Kuning dengan sepeda motor, maka kami orang Tionghoa akan melompat dengan mobil. Bagaimanapun, kita tidak bisa kalah dengan orang asing. Pada saat ini, Selatan XX melaporkan bahwa Wakil Presiden Honda Ichiro dari Tamiya, yang memimpin anggota juara balapan penggerak 4 roda Fuso sebelumnya ke Cina untuk kunjungan persahabatan. Pada saat yang sama, ketika dia berharap untuk bersaing dengan juara Cina, seluruh insiden memasuki keadaan yang sangat panas. Akhirnya, pada tanggal 1 Mei 1992, pada Hari Buruh, Komite Atletik Penggerak 4 Roda Cina mengeluarkan suara, menyambut kunjungan persahabatan grup Tamiya dan sekaligus bersedia menerima pertandingan persahabatan yang diajukan oleh grup Tamiya. Syaratnya, disarankan waktu dan tempat pertandingan ditetapkan di Yew City pada 20 Mei 1992. Segera, grup Tamiya juga mengeluarkan pernyataan di surat kabar untuk menanggapi, mengatakan bahwa mereka menyambut baik saran komite, dan sudah dinegosiasikan. Jadi, kompetisi penggerak 4 roda antara kedua negara dimulai dengan kecepatan yang tidak bisa dibayangi oleh semua warga Cina.